Yes, kali ini gue akan ngebahas sebuah film yang menurut gue nih film yang cukup mencekam ya. Di luar dari suasana rumahnya yang mencekam dan juga dari plot ceritanya menurut gue nih yang bukan mencekam lagi, tapi menebarkan dan juga memiliki twist yang sangat-sangat masterpiece bagi gue. Jadi ini film yang kalau kita lihat di posternya pun kita akan sedikit penasaran gitu. Wah, ini pasti sesuatu film horor yang bukan kacangan. Apalagi nih di balik sutradara ini adalah si James Wan. Lu tau sendiri kan James Wan kan. Judulnya adalah Malignant. Nih film yang baru aja gue tonton tadi malam-malam, yang bikin gue tuh pas nonton gue tuh biasanya ya, gue kasih tau ya, ketika gue nonton tuh biasanya tuh gue paling seneng tuh kayak matiin lampu atau lampu itu hanya 10%. Tapi tadi ya, khusus tadi karena gue lihat, wah 5 menit pertama, 10 menit pertama nih suasana rumahnya nih bikin apa ya, termasuk bikin gue tuh gak nyaman bagi gue ya. Suasana rumahnya, terus juga musik latarnya. Kalau lu udah nonton ya, lu lihat deh dari suasana rumah, musik latarnya, terus orang-orangnya yang main dengan muka-muka suramnya, apalagi dengan kehadiran monster-monster tuh yang tak kasat mata ya, bisa gue bilang ya. Gila ini. Jadi gue akan coba di podcast kali ini, gue akan coba memberikan tuh penjelasan ending ya, sekaligus review secara singkat aja untuk film Malignant ini. Film yang masih baru rilis ya, kurang lebih masih nggak sampai seminggu menurut gue ya, nggak sampai seminggu. Genrenya nih kalau gue bilang ya, ini masuknya nih ke kayak horor psikologis kali ya, bisa gue bilang ya. Jadi sekilas kayak fiksi juga, sekilas kayak crime, sekilas kayak horor, sekilas juga kayak slasher juga. Ini film menurut gue nih salah satu yang tadi ketika gue podcast sama temen gue ya, gue bilang nih film yang gue tuh nggak bisa tuh, atau gue tuh ngeblank banget kalau gue tuh jadi sudut pandang seorang sutradara gitu. Gue tuh sama sekali tuh nggak kepikiran tuh, gila ya twist endingnya tuh seperti itu loh. Hebat. Walaupun memang tadi juga gue deh sempet mikir dalam hati ya, nih film mungkin ada sedikit plot hole-nya. Tapi menurut gue plot hole-nya ini ya tertutupi semua ketutup sama kejeniusan, atau menurut gue nih mencekamnya nih adegan-adegan atau sinematografi yang ditampilkan di film ini. Menurut gue nih ini film yang sangat bagus ya, menurut gue sangat rekomendasi. Ini suatu dimensi yang baru bagi gue di film horor. Lu bayangin ya. Jadi ini gue mau ngejelasin endingnya, sekaligus ini mengandung spoiler. Jadi kalian yang belum nonton sebaiknya udahin sampai sini. Jadi kalian nonton dulu, nanti ketika kalian sudah nonton balik lagi ke sini. Jadi kita lihat nih teori gue ya tentang ending gue, penjelasan ending gue kira-kira sama gak dengan pemikiran lu, seperti itu. Jadi ini ceritanya secara singkat adalah seorang wanita ya yang bernama Emily. Jadi ini si Emily ini di awal tuh dia kayak, kalau gue lihat ya, dia kayak orang tuh yang seperti depresi, yang punya seorang suami yang merasa tuh kayak dia nih hubungannya gagal karena tiap kali mengandung tuh kayak kok keguguran terus gitu loh, terus juga kayaknya tuh suasana rumah juga jadi nggak enak, hubungan keterikatan cinta juga kayaknya tuh jadi banyak ributnya. Suatu dia tuh kayak ribut sama suaminya ya, dan singkat cerita ya, si suami tuh tahu-tahu tuh kayak meninggal gitu loh. Dan uniknya ini ya, seperti di plot sinopsis yang sudah kita lihat ya, kalau kita baca sinopsis film ini dibilang adalah seorang wanita nih yang mengetahui kayak dia tuh kayak memiliki tuh intuisi ketika ada orang tuh mau meninggal atau terjadi pembunuhan. Dan ini ya, ini yang hubungannya lagi yang gue bilang tentang penjelasan ending. Jadi nih si Madison ini ya, tadi gue salah sebut si Emily, gue sebut lagi si Madison ini ya. Jadi dia tuh kalau gue bilang ya, jadi dia tuh kayak memiliki, kalau di awal ya gue pikir dia adalah kayak memiliki tuh kayak kepribadian ganda, atau mungkin kalau lihat ingat film Split ya, film Split tuh yang dia sampai memiliki 28 kepribadian. Mungkin kalau lu orang kira ya, atau lu udah tonton dan mengira nih orang ini memiliki tuh kayak kepribadian ganda, atau mungkin dia tuh kayak terhubung sama rumah yang memiliki tuh kayak masa lalu tuh yang kelam gitu loh, masa lalu tuh yang bikin menghantui pikiran dia. Jadi dia tuh bisa tahu terjadi tuh kayak pembunuhan tuh yang berhubungan sama suatu hal. Ternyata ya kalau lu udah perhatikan kan,
akhirnya kan para dokter tuh dari tahun 93 yang melakukan kayak penyembuhan kepada seorang wanita, dan di tahun 2020 jadi sekitar 27 tahun kemudian tuh pada mati kan tiga orang tuh pada meninggal. Di balik para polisi juga pada kebingungan, kok meninggal, apakah ada kasus lama atau ada hubungan sama sesuatu gitu. Dan uniknya ini ya, si Madison ini ya, yang bintang utamanya ini diperankan oleh si Annabelle Willis ini, dia tuh kayak ngelihat nih tiga orang ini ketika dia meninggal tuh, dia tuh tahu gitu, dia tuh kayak membaca tuh kayak intuisi, kayak melihat tuh kayak mata tuh kayak dibuka gitu loh. Dia ngelihat kejadian real pembunuhan. Dan ternyata ya, ketika film ini sudah berjalan ya, lu akan mengetahui, atau lu akan sedikit, atau bukan sedikit lagi, lu akan sangat kaget karena mengetahui bahwa si Madison ini memiliki tuh kayak kembar identik yang ada di belakang tubuhnya. Ini sangat bikin gue merinding ya. Mungkin gue bacaan ini sekilas sesuatu hal yang sekilas kayak horor biasa, tapi ini suatu hal yang menurut gue nih di luar dugaan gue sebagai gue yang nonton. Jadi dia memiliki tuh kembar identik yang dinamakan ini, tapi bukan kembar identik tuh yang kayak badan tuh yang nempel, tapi ini adalah kembar kalau dibilang tuh kayak parasit gitu loh, yang kayak setengahnya lagi badan kembarannya itu tuh kayak memiliki tuh kayak apa ya, mengganggu tuh pemikiran dia dari kecil. Jadi tuh dia merasa tuh kayak dia memiliki tuh kayak teman bicara atau teman aktivasi dia ketika dia lagi sendirian ataupun lagi apa tuh, kayak ada tuh yang merasuki otak dia. Jadi tuh kayak dia berpikirnya tuh kayak ngomong sendiri gitu loh. Dan ternyata semakin dia besar ya, hal itu tuh kan sebenarnya kan kalau lihat ya, kan itu sudah dioperasi oleh tiga orang itu ya. Makanya tuh ketika dia sudah keluar dari kepala belakangnya itu, karena kan terjadi karena tuh waktu ada adegan nggak sengaja suaminya dorong dia tuh, tahu berdarah, dan akhirnya tuh kayak mengaktifkan tuh si ini nih, si kembarannya ini nih, si kembaran tuh yang dipanggil tuh Gabriel, yang si secara nggak langsung si Madison ini juga kayak menyetujui atau mengapproval supaya tuh pikiran dia tuh dimasuki sama si Gabriel. Gila ya filmnya ya. Jadi ini kalian harusnya tahu kan bahwa ternyata si Gabriel itu adalah si Madison itu sendiri gitu loh. Jadi dia kayak jadi ini gue kasih tau di sini ya. Jadi ada beberapa orang tuh teman gue yang gue diskusi juga tuh menganggap ini kok si Gabriel ini apakah dia keluar dari kepalanya atau hanya sebuah pikiran atau gimana gitu loh. Sebenarnya jadi dia, kalau gue bilang ya, jadi ini sudah fix pasti bener sih 99,9%. Jadi tuh si Gabriel itu adalah wujud di belakang kepala si Emily. Jadi yang melakukan pembunuhan, yang bunuhin dokter tiga orang itu, terus yang kayak ngebunuh tuh yang napi-napi tuh yang di penjara itu, yang sangat epic banget bagi gue. Pertarungannya semua tuh napi-napi warnanya tuh dipatahin semua kan, badannya sampai tulang-tulangnya patah semua. Itu yang melakukan ya betul-betul si Madison itu sendiri, tapi dengan pemikiran, karena kan aktivasi otaknya itu kan ada kan si Gabriel kan, karena diaktifasi ketika si suaminya itu ngejedukin pala belakangnya itu. Makanya gue udah bingung kenapa tiap dia bangun, tiap kali dia waktu dia awal-awal masih belum sadar kali ya, itu kan selalu timbul kayak di bantal itu kan kayak darah kan. Ya itu karena wujudnya si Gabriel itu di belakangnya kembaran parasitnya itu kayak muncul, dan dia betul-betul yang ngedatengin tuh dokter-dokter tuh yang bikin dia tuh jadi dimasukin. Lu lihat kan adegan flashback ya kan, ketika dilakukan operasi besar dan si Gabriel itu akhirnya harus ditutup gitu loh, tek, sampai gue inget banget tuh adegan tek dimasukin terus kepala ditutup, batok kepalanya. Jadi ini menurut gue ya, jadi ini menurut gue filmnya nih sangat jenius banget. Jadi kepikiran aja tuh si James Wan untuk bikin plot twist itu seperti itu loh. Ternyata kembarannya itu adalah ya si si Madison-nya itu sendiri sama si Gabriel. Jadi wujudnya sama, satu orang, bukan dia tuh kayak membelah diri si Emily di rumah terus si Gabriel jalan-jalan, bukan, tapi tetap dua orang itu. Makanya kan lu lihat kan ketika dia bertarung, ketika dia kayak lari waktu turun tangga itu kan lu lihat kan badannya kayak nggak sinkron kan, cara jalannya, cara dia lari kayak orang terbalik gitu, kayak orang mau mundur tapi maju ternyata. Dan sebenarnya tuh si Emily atau si Madison itu ya, dia tuh sempat melupakan si Gabriel ketika dia sudah diasuh atau sudah punya adik kecil, yaitu si Sydney itu tuh yang rambutnya pirang itu. Jadi dia kayak tuh kayak si Gabriel kayak dicuekin, apalagi ketika sudah dilakukan operasi yang oleh tiga dokter itu. Makanya ketika si Gabriel tuh kayak
unit linknya kalau gue bilang ya, kayak bahasa itu kayak senyawa itu kayak hadir lagi ketika dia kejeduk ya, jadi kayak diaktifin lagi ya. Jadi kayak menuntut tuh balas, menuntut tuh mati, atau kita tuh bahasa tuh kayak balas dendam terhadap tuh si dokter-dokternya itu yang operasi mereka. Wah gila ya filmnya ya. Lu ada yang bingung gak film ini? Menurut gue sih film ini sih yang tadi gue utarakan sih itu kurang lebih sih jawaban untuk penjelasan endingnya sih ya. Jadi tuh akhirnya kan si Madison itu kan ketika dia tersadar ya, ketika dia di ruang rumah sakit yang ada mama kandungnya itu kan si Sydney kan kayak nyadarin dia gitu loh, nyadarin dia lo harus bisa keluar dan lo harus bisa ngelawan. Akhirnya ketika dia sadar kan dikasih ilustrasi dalam sebuah ruangan, si Gabriel tuh seperti dikunci karena yang mengendalikan tuh adalah tetap si Emily gitu loh, atau tetap si Madison ini. Jadi dia tuh ketika si Gabriel merasuk ke dalam pikirannya si Madison ya, si Madison menerima atau accepted, ya udah terjadilah tuh hal-hal yang seperti gue bilang tadi tuh, pembunuhan tanpa disadari, matain tangan orang, matain kepala orang, seperti itu. Jadi nih horornya menurut gue nih, kalau dibilang ternyata bukan horor juga enggak ya, karena nih nuansa horornya kan ada, karena dia si Emily lihat sendiri kan si Madison ketika digertak atau ditekan sama polisi dia bisa kayak matiin listrik gitu loh. Jadi dia tuh kayak memiliki tuh kayak senyawa di pikirannya tuh yang saudara kembarnya lah, gue bisa bilang lah saudara kembarnya tuh yang masih aktif, yang bernama tuh Gabriel, yang karena si Emily atau si Madison accepted dia atau menerima dia, jadi jadi sosok yang jadi kuat dan tanpa disadari. Makanya di awal-awal kan dia merasa tuh kayak dia melihat sebuah kejadian pembunuhan, ternyata kan bukan dia melihat karena dia memang yang melakukannya seperti itu loh. Tapi dia tidak menyadari bahwa itu yang mengendalikan si Gabriel karena dia tetap menerimanya. Kayak gitu sih ya. Jadi ya menurut gue nih film endingnya pun menurut gue juga pas ya. Beberapa temen gue bilang nih endingnya kok tahu-tahu seperti itu ya karena dia udah berhasil mengunci si Gabriel sampai diilustrasikan tuh dia di penjara. Jadi dia udah yakin bahwa yang bisa mengalahkan dia sendiri adalah dia sendiri gitu loh. Yang bisa mengendalikan si Gabriel ya si Emily atau si Madison ini sendiri. Seperti itu sih ya. Jadi ini menurut gue cukup applause, tepuk tangan, dan gue memberikan jempol yang sangat besar nih untuk film Malignant ini, yang menurut gue nih suatu hal yang baru di film horor ya menurut gue ya. Dan gue tuh sama sekali 1% pun gue gak kepikiran dia adalah sebuah kayak saudara kembar gitu di belakang yang dinamakan Parasit. Seperti itu sih. Ganas banget nih gue bayangin ya kalau jadi superhero sequelnya nih keren juga nih kayak Venom gitu ya. Gila lu itu lu jalan maju tapi jalan mundur, mau maju tapi mundur, mau mundur tapi maju. Cara dia duduk, cara dia waktu lompatin tangga itu sangat mengerikan sekali sih menurut gue ya. Yaudah, lu ada ending atau ada ending explanation sendiri untuk film Malignant ini? Atau mungkin lu masih bingung, atau lu mungkin pas ending gue yakin kok beberapa orang pasti bakal sedikit tuh kayak kebingungan ketika kayak ngelihat nih ibu kandungnya kok seperti ini, terus kenapa dia tuh ada ibu tiri juga. Jadi menurut gue tadi kan gue sempet di awal bilang ya ini ada plot hole ya. Plot hole itu adalah kalau lu perhatikan di layar ya, waktu adegan dia tuh mau dioperasi itu ditunjukkan tuh tahunnya, tahun video flashback itu kan tahun 1992, tahun 1992. Sedangkan waktu kejadian ya waktu ibu kandungnya itu di rumah sakit, waktu ada tensi darahnya itu ya, jantungnya itu kan jalan, itu ada tuh tertulis sono tahun 2020, berarti kan artinya 28 tahun kemudian. Tapi kalau lu perhatikan ya waktu dia dioperasi itu kan 28 tahun waktu dioperasi tuh kalau gue liat di layar itu kan kayak udah remaja gitu loh, kayak udah 20-an tahun gitu. Tapi kalau dia 20-an tahun artinya kan di tahun 2020 ini kan umurnya udah hampir gocap kan. Tapi kalau lihat wujudnya tuh kan kayak umur 40 tahun ke bawah gitu. Apalagi dia masih punya adik tuh yang si Sydney yang rambutnya pirang itu kan juga umurnya juga masih muda. Kayak itu sih mungkin bagi gue si plot hole-nya sih. Sama apakah si mamanya yang tirinya itu ya, yang ketika diadopsi dia kan, apa dia nggak tahu tuh sampai sebelum dia dioperasi dia tuh memiliki tuh kembar siam gitu loh. Kan di belakang rambutnya sebelum dioperasi kan itu kan di belakang rambut panjang itu kan ada sosok si Gabrielnya itu yang benar-benar hidup. Tapi
kenapa dia nggak tahu gitu loh, atau si Emily-nya atau si Madison-nya apa juga nggak tahu juga ketika dia misalkan mandi ataupun dia ketika dia keramas atau apa, kan harusnya dia tahu dong, dia menyadari tuh dia ada kembar siam gitu. Tapi kenapa dia benar-benar tuh waktu dia sudah dewasa pun dia kan lupa kan. Bahkan waktu dia datengin pertama kali ke rumah orang tua tirinya kan, itu kan artinya kan si Sydney punya mama kan. Tapi kenapa waktu Sydney-nya aja menuju perjalanan itu dia nggak tahu nih kita mau kemana nih. Terus si Madison bilang udah ikut aja. Terus ketika dia sudah ketemu, kok yang kelihatan tuh kayak si Sydney-nya tuh kayak nggak kenal orang tua sendiri gitu kan. Padahal kan harusnya tuh orang tua kandungnya kan, karena dia tuh kakak tiri, adik tirinya tuh si Sydney itu adik tirinya si Madison ini. Kayak gitu sih menurut gue si plot hole. Tapi di luar itu semuanya nih tertutupi sama kelebihan plot cerita dan nuansa sinematografi, musik latar yang menurut gue nih sangat masterpiece banget film ini. Skornya nih dari gue 8,5 dari 10 karena menurut gue nih ceritanya sangat orisinil dan juga plot twist itu keren banget. Dan cerita itu walaupun fiksi ya, gue bilang ya ini masih kategori sih fiksi ya, jadi kayak nggak masuk akal ya, tapi tuh dicampur dengan tuh kayak crime atau drama tuh, nuansa drama tuh yang kekinian gitu loh, yang benar-benar tuh kayak ya kejadian sehari-hari yang terjadi seperti itu sih. Oke, paling sekian dulu ya penjelasan ending gue untuk film ini. Kalau lu ada teori untuk film ini, ada penjelasan apa lagi tentang film ini, lu jangan lupa berbagi di gue di komen biar gue terus bisa berkarya di Watching Movie Channel. Lu dukung terus, oke? Terima kasih. Hasta la vista. Halo masa bersama Watching Movie Channel. Jangan lupa support dan subscribe Watching Movie Channel. Terima kasih, hasta la vista.